Shalom Bapak Ibu Saudara, dengan anugerah Tuhan yang luar biasa, di pagi hari ini kita boleh beribadah raya, baik pun yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Sungguh kasih karunia Tuhan hingga mengizinkan kita untuk beribadah, memuji dan meninggikan namanya. Mari persiapkan hati kita, mari beri yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sekalipun kami berjalan dalam kekelaman Tuhan, kami tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku Yesus. Engkau yang selalu menaungi kami, Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami Yesus. Haleluya, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau selalu di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku mau setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau selalu di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti. Terima kasih Tuhan, di sepanjang hidupku. Ini janji umat-Mu Bapa, untuk selamanya aku mau setia melayani, mengasihi-Mu.
sepertimu Yesus, Engkau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Engkau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesarannya bagimu Tuhan. Kami ada di tempat ini hanya karena anugerah-Mu Bapa, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami siap lebih lagi untuk mengagungkan dan meninggikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita tunduk kepala sebentar untuk berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan biarlah saat ini Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi, agar kami bisa memahami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Sungguh suatu sukacita untuk kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka kitab suci kita yang terambil dalam kitab Kejadian. 2 ayat yang akan kita baca, Kejadian pasal 22 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Baik, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita semua sedang memahami bahwa dunia sedang sakit oleh karena terkena pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini sungguh telah merusak seluruh tatanan kehidupan manusia. Perekonomian porak-poranda, kesehatan mencekam kita semua, dan beberapa analisis dari pakar-pakar ekonomi menyebutkan bahwa ke depan ekonomi akan semakin parah, terjun dalam resesi yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Beberapa berita yang kita baca, bahkan negara semaju Singapura dan Korea Selatan hari ini mereka mengalami resesi ekonomi yang luar biasa. Kita masih bisa bersyukur Indonesia masih dalam kategori tangguh untuk menghadapi resesi ini. Tetapi pertanyaannya, sampai seberapa lama kita ini bisa bertahan dalam kondisi yang tidak menentu? Ketika dunia mengalami resesi, sudah pasti kita semua akan mengalami dampaknya, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa. Ekonomi semakin tidak karu-karuan, keberadaan kita dalam tatanan kehidupan manusia semakin mencemaskan kita, dan kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Memang ada beberapa informasi-informasi yang cukup melegakan ketika pemerintah kita menjanjikan nanti pada bulan Januari telah ada vaksin daripada COVID-19 ini. Tetapi pertanyaannya, apakah diketemukannya COVID ini, maksud saya vaksin daripada COVID ini, otomatis resesi ekonomi akan terselesaikan? Kita juga tidak tahu. Artinya masa depan kita, hari esok kita dalam kondisi yang seperti ini semakin tidak pasti. Pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan dalam bidang ekonomi semakin mengkhawatirkan kita semua. Nah, dalam konteks yang seperti inilah saya ingin berbagi firman Tuhan dengan satu judul, kepastian di tengah ketidakpastian akan masa depan. Sekali lagi, tema kita adalah kepastian di tengah ketidakpastian masa depan. Ketika saya membacakan teks ini Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal 22, 17, 18 ini, dan tentunya teks secara keseluruhan, saya melihat bahwa apa yang dialami oleh Abraham itu mirip dengan apa yang kita alami. Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah antara Abraham dalam teks Kejadian pasal 22
dengan kita hari ini sama-sama menghadapi ketidakpastian akan hari esok. Sama-sama menghadapi ketidakpastian akan masa depan. Apabila kita menghadapi ketidakpastian masa depan oleh karena begitu gelap masa depan kita atau masa depan manusia ini oleh karena pandemi dan resesi yang belum tertangani, Abraham juga sama, tetapi topiknya berbeda, konteksnya berbeda. Abraham mengalami ketidakpastian masa depan terkait dengan keturunannya, terkait dengan hari esok apa yang harus dia kerjakan. Saudara, bukankah kita semua tahu bahwa sebagai tokoh di dalam Alkitab, tokoh dalam sejarah, keturunan itu menjadi penentu kelangsungan daripada masa depan orang tersebut. Nah, di dalam konteks inilah Abraham memiliki ketidakpastian. Kenapa? Karena kondisi Abraham yang sudah tidak lagi mampu untuk berperan sebagai seorang pria sebagaimana mestinya. Alkitab katakan Abraham sudah mati pucuk. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan almost dead, hampir mati si Abraham. Pada saat yang sama istrinya Sarah sudah dinyatakan adalah seorang perempuan yang mandul. Seorang perempuan yang tidak mampu menghasilkan keturunan. Klop lah, yang satu memang tidak lagi bisa berfungsi sebagai seorang pria, yang satu kandungannya sudah tidak mungkin untuk melahirkan sebuah keturunan. Sehingga sebetulnya saya melihat Abraham ini adalah tokoh yang sama sekali tidak memiliki modal untuk optimis akan masa depannya. Dia nggak jelas mau berbuat apa, karena memang kondisinya seperti itu. Kekayaan yang sehebat apapun, kalau kondisinya kayak begini, mereka tidak mampu untuk berpikir masa depannya kayak apa. Di dalam kondisi yang seperti ini, tiba-tiba Tuhan memberikan janji bahwa engkau akan mendapatkan keturunan untuk keturunan sebagai bapa bagi banyak bangsa. Alkitab kemudian menjelaskan kepada kita, Allah memberkati Abraham ya dengan satu anak tunggal yang namanya Ishak. Apa yang terjadi? Ketika Abraham membesarkan Ishak bersama dengan istrinya dan mulai berharap, mulai berpikir bahwa masa depan yang akan mereka raih, masa depan yang akan mereka jalani menunjukkan titik cerah, tiba-tiba Ishak yang menjadi modal bagi masa depannya Abraham oleh Tuhan diminta untuk dikorbankan. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa betul-betul keluarga ini nggak ngerti ke depan kayak apa. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, betapa indahnya orang yang di dalam Tuhan, bahwa ketika kita itu betul-betul tidak memiliki modal untuk menggapai masa depan, untuk optimis akan masa depan, justru dalam kondisi yang seperti ini Tuhan memberikan janjinya, Tuhan memberikan kekuatannya sehingga kita kembali mampu untuk menatap masa depan dengan lebih baik. Saudara, saya percaya hari ini kita semua sedang mengalami ketegangan dan ketakutan, kecemasan yang seperti ini. Ke depan kayak apa? Anak-anak muda yang hari ini belum mendapat pekerjaan mungkin akan berpikir ke depan pekerjaan model apa yang Tuhan sediakan, karena secara ekonomi dunia ini sedang mengalami resesi yang luar biasa akibat pandemi ini. Nah, terlepas daripada itu, makanya saya katakan bahwa di tengah ketidakpastian akan masa depan, Tuhan memberikan kepastian. Apa yang kita pelajari dari teks ini Bapak Ibu? Yang pertama, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Allah menjanjikan masa depan bagi Abraham, tentunya janji masa depan itu pun bagi tiap orang percaya. Allah menjanjikan masa depan. Saudara, biasanya ketika kita bicara tentang masa depan, topik tentang masa depan itu selalu menjadi topik yang menarik. Itu sebabnya banyak orang senang, bangsa-bangsa senang untuk pengen tahu masa depan itu kayak apa. Beberapa orang mungkin pergi ke peramal, ke dukun untuk
meramalkan, untuk memprediksikan masa depan saya kayak apa. Karena memang sesuatu yang bicara tentang masa depan itu bagi kita semua adalah menarik sekali. Bagi para ilmuwan, banyak ilmuwan yang mencoba untuk menciptakan mesin waktu. Mereka berpikir seandainya mesin waktu itu sudah tercipta, mereka bisa melihat kira-kira 50 tahun lagi ke depan kayak apa sih gitu dan sebagainya. Artinya memang masa depan adalah sesuatu hal yang menarik bagi kita semua. Saya pribadi, saya misalkan bisa tahu akan masa depan, pasti akan sangat senang. Kira-kira 20 tahun lagi cucu saya modelnya kayak apa, kan begitu. Anak-anak saya sudah berkeluarga, model keluarganya kayak apa, itu sangat menyenangkan. Dan semua kepengen itu. Nah, yang kita pelajari di sini yang menarik adalah Abraham justru tidak punya inisiatif, tidak punya keinginan untuk tahu masa depan kayak apa. Justru Allah yang memberikan informasi, Allah yang memberikan berita tentang masa depan yang akan dialami oleh Abraham. Bukankah tadi pada ayat yang ke-17 yang kita baca dikatakan, Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati dan sebagainya. Menarik sekali. Justru Allah yang berinisiatif untuk memberitahukan model masa depan Abraham itu kayak apa sih. Engkau akan seperti ini, engkau akan diberkati, engkau akan menjadi berkat, keturunanmu sangat banyak dan sebagainya. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah ada peran daripada Tuhan untuk memberikan informasi tentang masa depan bagi Abraham. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu, cara Allah memberikan informasi masa depan itu tidak hanya bagi Abraham, tapi bagi setiap orang yang percaya. Bagi saya, bagi saudara. Saya tahu dan saya percaya bahwa di dalam hati nurani kita, Roh Kudus sering berbicara kepada kita dalam hati kita bahwa masa depanmu, kalau engkau tetap di dalam aku, masa depanmu pasti hebat, pasti luar biasa. Bukankah Nabi Yeremia berkata, masa depan di dalam Tuhan itu pasti ada dan indah. Itu cara Tuhan. Kita tidak perlu pergi ke dukun, kita tidak perlu cari peramal, kita tidak perlu menciptakan mesin waktu untuk melihat masa depan. Ketika kita mendengar janji Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita, percayalah masa depanmu itu sungguh ada. Inilah yang saya katakan, kepastian di tengah ketidakpastian akan masa depan kita. Justru bagi orang percaya, kepastian masa depan itu menjadi bagian kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya hanya ingin mengingatkan, pandemi ini memang membuat kita menjadi cemas. Pandemi ini memang membuat kita menjadi takut. Memang kita menjadi gentar. Besok kayak apa? Ke depan kayak apa? Apalagi ketika saya membaca berita-berita di media sosial, itu makin mengecilkan nyali dan keberanian. Ketika dibilang resesi akan begitu dalam, ekonomi akan begitu terpuruk, kesehatan menjadi terancam, hidup kita tidak sama seperti dulu lagi, ada sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang sebetulnya dibilang new normal tapi tidak normal. Karena ada banyak hal-hal yang membuat kita itu menjadi was-was di dalam setiap gerak kehidupan kita. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau percaya di dalam Tuhan, masa depanmu sungguh ada. Kepastian di dalam Tuhan jelas ada. Saya yakin, mungkin bagi beberapa orang yang punya rencana-rencana, ya, khususnya bagi jemaat GKB Philadelphia Malang, yang mungkin 2 bulan lagi akan merencanakan pernikahan, 3 bulan lagi ada yang mau membentuk rumah tangga baru, pasti ada banyak pemikiran, kira-kira ke depan kayak apa? Secara ekonomi kayak apa? Secara kesehatan kayak apa? Tapi hari ini, ya, saya ingin sampaikan, kalau engkau tetap di dalam Tuhan, kepastian masa depanmu sungguh ada.
Inilah yang saya katakan kepastian di tengah ketidakpastian masa depan. Saudara yang terkasih, yang menarik adalah jaminan akan masa depan itu yang Tuhan berikan kepada kita, diberikan kepada kita justru ketika kita memang tidak punya modal untuk optimis terhadap masa depan. Sekali lagi saya ulangi, yang menarik adalah jaminan kepastian akan masa depan itu justru diberikan Allah kepada kita ketika kita memang nggak punya modal untuk bisa optimis akan masa depan. Kembali kepada Abraham, bagaimana bisa Abraham optimis akan masa depan? Bagaimana dia bisa yakin bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa ketika dia sendiri mengalami mati pucuk, ketika istrinya tidak memiliki kemampuan untuk hamil. Abraham sama sekali nggak punya modal untuk optimis bahwa besok saya pasti menjadi bapa bagi banyak bangsa. Kenapa? Dia tahu saya nggak punya apa-apa. Sebagai seorang pria, saya nggak bisa menjalankan fungsi saya sebagai seorang pria, sebagai seorang suami. Istri saya tidak punya lagi kesempatan untuk melahirkan seorang anak. Kenapa? Karena rahimnya, kandungannya sudah tertutup, nggak punya modal. Sama sekali nggak punya modal. Saya yakin ketika Abraham belum ketemu dengan Tuhan, pasti kedua suami istri ini tidak memiliki gambaran tentang masa depan. Udahlah, hidup jalani aja, mati selesai. Tetapi yang luar biasa, justru ketika Abraham tidak punya modal akan masa depannya, Tuhan datang memberikan janji. Engkau nggak akan kayak begini Abraham. Besok kamu nggak akan seperti ini. Besok engkau akan mendapatkan janji, engkau akan mendapatkan masa depan yang luar biasa. Apa itu? Engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Abraham mungkin berpikir, Tuhan, masuk akal nggak seorang pria yang mati pucuk, seorang istri yang mandul, kelak bisa menjadi bapa bagi banyak bangsa? Saudara semua katakan, inilah janji Tuhan. Yang selalu janji Tuhan itu melampaui apa yang kita pikirkan. Firman ini juga bicara kepada saya secara pribadi ketika saya berpikir, apa yang saya andalkan untuk masa depan? Modal apa yang saya miliki untuk saya bisa optimis ke depan? Hari demi hari sungguh berat. Ekonomi menindis kita, kekurangan-kekurangan kita alami sehari-hari. Apa yang bisa kita andalkan? Hari ini saya mau katakan, yang kita andalkan cuma satu, janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Apa yang bisa kita andalkan? Kemampuan, keterampilan, kecakapan. Banyak tempat-tempat usaha, kantor-kantor, gajinya dipotong 50%, gajinya dipotong 25%, ya bersyukurlah kalau Bapak Ibu kerja di sebuah instansi yang tidak ada pemotongan gaji. Tapi hari ini yang namanya pemotongan gaji menjadi sesuatu yang jamak, sesuatu yang biasa. Kekhawatiran-kekhawatiran itu kita nggak bisa mendasarkan masa depan kita pada apa yang kita punya. Atau singkat kata saya mengatakan kita ini nggak punya modal untuk optimis, nggak punya. Satu-satunya dasar kita adalah janji Tuhan. Dan itu yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Bahwa masa depanmu sungguh ada. Ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama tadi, bahwa Allah sendiri yang menjanjikan masa depan buat kita semua. Yang kedua, Allah menjamin masa depan Abraham, tentunya juga kita semua, itu berdasarkan ketaatan. Saya ulang sekali lagi ya, bahwa Allah menjamin masa depan Abraham, Allah menjamin masa depan kita, saya dan saudara, itu berdasarkan ketaatan kita. Saudara, terus terang saya mau katakan, banyak orang berharap diberkati. Banyak orang berdoa, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami. Banyak dari kita gampang menaikkan doa seperti Yabes ya. Kiranya ya diberkatilah, dijauhkan dari sakit penyakit, itu gampang.
Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa yang namanya berkat itu selalu beriringan dengan yang namanya ketaatan. Tidak ada berkat tanpa ketaatan. Nah, ini yang dipertontonkan oleh Abraham kepada kita. Saudara, ketika Abraham bicara tentang masa depan, itu bicara tentang apakah dia akan punya keturunan. Keturunan itu selalu terkait dengan masa depan. Karena orang-orang Israel pada masa itu filosofi kehidupan mereka adalah berdasarkan sistem patriarkalistik ya. Keturunan yang didasarkan kepada bapaknya. Jadi kalau bapaknya itu, kalau di Indonesia itu punya marga gitu ya, marganya misalkan Situmorang begitu, maka kalau punya anak, anaknya dikasih marga Situmorang dan terusnya begitu. Artinya anak itu adalah jaminan akan masa depan. Keturunan itu bicara tentang masa depan. Nah, Abraham ketika bicara tentang masa depan itu bicara tentang keturunan. Dan sekarang perhatikan baik-baik. Kenapa saya katakan bicara masalah keturunan dikaitkan dengan ketaatan? Ketika Abraham punya anak yang namanya Ishak, Abraham dengan Sarah pasti berpikir inilah modal saya untuk masa depan. Inilah jaminan saya untuk memiliki masa depan. Melalui anak Ishak aku akan melahirkan keturunan-keturunan yang lain. Tiba-tiba saudara, satu-satunya modal yang dimiliki oleh Abraham, satu-satunya jaminan akan keberlangsungan keturunan Abraham oleh Tuhan diminta. Abraham, persembahkanlah anak tunggalmu yang namanya Ishak. Persembahkan kepada aku. Pada saat itulah Abraham mengalami dilema antara mempertahankan masa depan yang didasarkan oleh keberadaan Ishak atau dia akan taat kepada Tuhan. Dan itu nggak gampang. Anak. Orang boleh mengorbankan semua yang dimiliki, tapi ketika menyentuh anak, itu nggak segampang yang dipikirkan. Bagi anak-anak muda yang belum pernah punya anak, susah untuk memahami konsep ini. Tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ngerti betul bahwa yang namanya anak ini sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupannya. Dan sesuatu yang sangat penting ini tiba-tiba diminta oleh Tuhan. Dan bagaimana Abraham nggak komplain? Abraham bisa saja berkata, Tuhan, permintaanmu nggak masuk akal nih. Mungkin kau boleh ambil semua harta kekayaanku, engkau boleh ambil kesehatanku, engkau boleh ambil kemasyhuranku, tapi jangan anak dong. Abraham bisa begitu. Tapi Tuhan tidak minta yang lain. Tuhan justru minta pada sesuatu yang paling penting dalam kehidupan Abraham, anaknya. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Abraham taat. Abraham menyerahkan anaknya itu. Satu sore mungkin di kemah perteduhan mereka, Abraham mungkin bicara sama Sarah, bicara sama Ishak, bahwa dia akan memberikan korban persembahan. Bayangkan saudara, dari kemah tempat perteduhan Abraham menuju Gunung Muria, itu enggak dekat gitu loh. Beberapa teks pernah saya baca itu perjalanannya bisa memakan waktu beberapa minggu. Dan sepanjang perjalanannya itu mereka berdiskusi. Dan Ishak kemudian bertanya kepada Abraham, Bapak, kita akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Korban apa yang kita berikan? Kita nggak bawa domba, kita nggak bawa lembu, kita nggak bawa sapi. Korban apa? Saudara, saya yakin waktu Abraham mendengar kata-kata Ishak, hatinya terobek. Hatinya teriris. Mungkin dia berkata kepada dia dalam hati, engkaulah korban itu anakku, engkau yang diminta Tuhan. Tapi perhatikan, dalam kesedihan, hati yang sobek kayak begini, Abraham tetap
berjalan, tetap menuju Gunung Moria, tetap naik ke atas Gunung Moria, membaringkan Ishak di atas kayu untuk pembakaran, ambil pisaunya dan begitu akan ditusuk Ishak ini, tiba-tiba Tuhan katakan, tahan, jangan korbankan anakmu karena di sebelahmu, di belakangmu sudah ada domba yang aku sediakan. Intinya saudara, taat. Ketaatan itulah yang menjamin masa depan Abraham. Dan ketaatan yang sama itulah yang menjamin masa depan yang kita miliki. Pertanyaannya saudaraku, ketika kita akan bergerak masa depan, modal mana yang akan kita bawa? Seperti gambaran, apakah kita meletakkan masa depan itu, atau Abraham meletakkan masa depan itu kepada Ishak atau kepada ketaatan kepada Tuhan? Sama kayak kita. Kita meletakkan masa depan kita itu pada modal yang kita punya atau semata-mata taat kepada Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, taatlah kepada Tuhan. Karena itu satu-satunya cara untuk menerima kepastian janji masa depan. Susah memang, sulit memang, berat memang, tapi orang yang taat di dalam Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Nah saudara, tentunya apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima janji seperti ini? Bersyukur. Saudara, saya hanya ingin katakan begini. Ketika Abraham menunggu kelahiran daripada Ishak, Abraham itu menunggu sampai 20 tahun. Begitu lama. Nah, kita di dalam ketaatan kita, saya nggak tahu masa depan kita itu ke depan kayak apa, berapa tahun lagi, tapi yang saya mau katakan, taatlah, sabarlah dalam menunggu waktunya Tuhan. Hari ini memang susah, hari ini memang berat, hari ini memang mencekam. Tunggu. Minimal kita bisa memegang janji pemerintah kita lah, bahwa sampai Januari vaksin itu akan bisa diproduksi. Apa yang harus kita lakukan? Taat. Pakai masker, taat, ya kan? Bawa disinfektan, taat. Selalu cuci tangan, taat. Tunggu. Jangan ke tempat-tempat yang bergerumul, kurangi nge-mall, kurangi pergi ke tempat-tempat yang banyak orang berpondong-pondong. Taat. Sampai kapan? Makanya saya bilang, paling tidak sampai Januari. Tetapi ketika kita ngomong masalah rohani, sampai kapan? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu janji Tuhan pasti ya dan amin. Tetaplah bersendar dan memegang janji Tuhan. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya hanya ingin katakan bahwa hari ini kita memang mengalami ketidakpastian akan masa depan kita. Kita mengalami kebingungan, kegambangan akan masa depan kita. Tapi satu hal yang pasti ingin saya sampaikan, kalau kita beriman dan taat kepada Tuhan, kepastian akan masa depan adalah milik orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya apa yang bisa saya sampaikan ini menjadi berkat buat kita semua. Tim musik akan angkat sebuah pujian. Oh, haleluya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Amin Yesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dengan kami taat Tuhan, masa depan kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Masa depan kami ada dalam rencana-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh menguatkan setiap kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih, biar untuk hari-hari ke depan terus Engkau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Bapa. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus tempat kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Kalau sobat kami yang setia Tuhan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Terima kasih Tuhan, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
ibadah kita, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang taat akan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya kepastian akan masa depan kami terletak pada tangan-Mu sendiri. Tolong kami seluruh sidang jemaat-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan sukacita oleh karena Roh Kudus melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Salam, Tuhan memberkati.